cintaku padamu seperti COVID-19, cuman sedikit tapi ikhlas. Kalau bunda kelompok-kelompok ya wajar. Ya enggak, malah dulu pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gombalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Mbak ambilin mic kabel di sana di belakang kursinya Abbas lor angin. Neng mic tadi yang nyimpen. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi anak-anak amaliyah malam minggu sahabat habis maghrib dengan membaca Yasin 3 kali diselingi dengan sholat apa? Awabin. Dilanjutkan dengan sholawatan nunggu bunda pulang dari kemo yang keberapa Bu? Kemo yang kelima. Rasanya gimana Bu? Luar biasa lemes. Dan malam hari ini yang harusnya Abah ngaji live karena nunggu bunda nggak jadi ngaji. Ini ngaji sama anak-anak yang wajah-wajah kelaparan. Dilihat wajah kelaparan. Ini adalah wajah-wajah santri yang tidak pulang. Tidak pulang itu karena satu, yang memang nggak punya uang. Yang kedua, sudah tidak diakui lagi sebagai tertolak. Ketemu kan? Oh, pinter yang mereka ini. Tertolak karena tidak diakui keluarganya. Tidak diakui keluarganya. Atau memang mau pulang tapi dia sopo-sopo. Ya. Kan di sini banyak pemain sepak bola, posisinya gelandangan. Posisinya gelandangan yang tidak karu-karuan. Makanya saya sering dikritik, katanya santrinya Gus Miftah banyak premannya. Saya jawab salah. Di Ora Aji tidak ada premannya, yang ada adalah mbahnya preman. Mbahnya preman. Jadi malam hari ini satu malam di mana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, fayafiru, Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, atas semua ciptaannya, illa li musyrikin aw musyahinin, li ghairi, atau dalam bahasa lain li ghairi musyrikin aw musyahinin, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah maupun orang-orang yang bermusuhan. Maka kalau bangsa Indonesia ini pengen lepas dari musibah, salah satu syarat utamanya adalah harus menghilangkan permusuhan kebencian. Saya hari ini mulai tidak nyaman. Sebenarnya sudah dari dulu saya mempunyai sense kalau kondisi bangsa Indonesia itu terpecah belah karena faktor apapun. Faktor politik sudah lewat, ternyata ada faktor golongan. Maka seharusnya golongan-golongan itu harus fastabiqul khairat, semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan berarti harus menyalahkan yang lain. Saya paling tidak suka kalau kemudian kiai atau ustadz itu dibanding-bandingkan. Maka kemudian yang terjadi adalah kubu-kubuan. Ada kubu sini, ada kubu sana, ada kelompok ini, ada kelompok sana. Saya pikir itu kurang dewasa. Maka saya paling tidak suka kalau kemudian ada santri itu membanding-bandingkan ustadz ataupun kiai.
Saya pikir semuanya bisa kalian ambil pelajaran dari para kiai dan para ustadz itu. Walaupun tidak semua pendapat dan kajiannya kalian ikuti. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu penyakit. Saya selalu mengatakan kepada para muhibbin atau orang yang ngefans dan mengidolakan Abah, kamu boleh mencintai saya, kamu boleh ngefans sama saya, tetapi nggak boleh kemudian menjelekkan ustadz lainnya. Nggak boleh. Maka aneh kalau kemudian ada ustadz justru kemudian memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk membenci orang lain. Ini naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh. Maka salah satu syarat supaya bangsa ini segera terlepas dari musibah, kita harus menghilangkan permusuhan-permusuhan itu. Apalagi ini malam di mana amal kita semuanya diangkat, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai lembaran-lembaran baru. Maka syarat menghilangkan kebencian ini mutlak harus ada rekonsiliasi nasional. Jangan menjadi provokasi, jangan menjadi orang yang menjelek-jelekkan, menanamkan kebencian kepada pihak lain. Saya semalam membaca satu akun Instagram yang menjelek-jelekkan Kiai Said Akil. Saya pikir gak pantas. Beliau seorang kiai besar, seorang profesor, kemudian gara-gara melihat potongan ceramah Kiai Said kemudian menjelek-jelekkan Kiai Said. Itu enggak boleh. Atau hari ini kita juga melihat bagaimana kemudian orang begitu benci dengan pemerintah, sebaik apapun yang dilakukan oleh pemerintah tetap benci. Maka kalau santri-santri orang haji ini besok setelah kalian keluar dari sini, atau ini teman-teman dari Instagram yang melihat malam hari ini, berarti sebelum 2.200. Tadi pas Bunda datang 3.000 loh. Jadi peseknya Bunda itu menarik. Saya pengen anak-anak besok menjadi umat yang wasaton. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 143. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Ayat ini ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kita itu umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah. Ada bahasa wasatun, ada bahasa wastun. Apa bedanya wasatun dengan wastun? Wasatun ini tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Jadi kalau tongkatnya Abah ini wasatun, ya pas di sini, ini tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah pas, ini namanya wasatun. Tapi kalau wastun itu tengah-tengah tapi nggak tengah-tengah pas, bisa agak ke kiri atau ke kanan. Ini namanya wastun. Tapi kalau wasat itu pas tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya kita sering mendengar dalil apa khairul umuri au satu yang tengah-tengah. Jadi kalau bahasa dulu penyanyi dangdut apa pun, Fedi Vera itu apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Jadi yang tengah-tengah seperti ini. Umat yang tengah-tengah. Dalam beragama kita harus moderat. Artinya moderat itu tidak mengambil posisi kiri, tidak mengambil posisi kanan. Demikian juga dalam paham kebangsaan. Harus berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemerintah baik, mari kita dukung. Kalau pemerintah kemudian kurang baik, mari kita kritisi dengan cara yang baik. Ini namanya wasatun. Dan ini maha luar biasanya Allah. Ayat ini ditulis oleh Allah di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286, ayat ini 143. 143 kali 2 jumlahnya 286. Ini menjadi wasat. Jadi jangan sampai kebencian-kebencian ini kemudian mendatangkan murkanya Allah. Ini kan ngeri. Kita benci kepada satu kaum sehingga mendatangkan murkanya Allah. Maka Abbas sering mengatakan, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta
tahap. Sekali-kali kamu sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan syarat orang beriman itu adalah mempunyai rasa mahabbah. Jadi kalau saya sering ditanya sama orang apa rahasia sukses, saya selalu jawab rahasia sukses itu adalah mahabbah. Kalau konteksnya seorang murid, mahabbah kepada guru. Mahabbah murid kepada guru itu nggak boleh ngerasani guru dalam hal-hal yang buruk. Maka sahabat-sahabat dulu, kalau kemudian orang-orang tabiin dulu, itu kalau belajar ngaji sebelum berangkat itu sedekah. Tujuan dia sedekah apa? Tujuannya adalah ya Allah, tutuplah mataku dari aib guruku. Jadi dia membayar sedekah kepada orang lain itu dengan niatan supaya matanya tidak melihat aib gurunya. Beda kalau orang-orang sekarang justru kadang-kadang sering mencari-cari aibnya guru. Kalau dulu, bagaimana kemudian kalau toh guru saya punya aib, ya Allah tutuplah mataku dari aibnya guru-guru. Sekarang ini guru saja dicari-cari aibnya. Lah, yang namanya guru ini siapa? Jelas guru itu walaupun hanya dapat satu huruf atau satu ayat dari orang itu, itulah guru kita. Maka dikatakan anak Abdul man alamani walau harfan wahidah. Walaupun cuma dapat satu ayat, satu huruf, itulah guru kita. Apalagi yang membersamai kalian selama bertahun-tahun. Gua cuma malah golek-goleki aib. Gua di dosen yang kampus itu senajan tau ngerti aib dosenmu, aja mau ngomong-ngomong. Wis cukup tahu saja dan jangan sampai mengurangi rasa hormatmu kepada dosen. Jadi orang dulu sampai bayar loh. Saya sedekah supaya saya tidak melihat aib guru saya. Jangan dicari-cari. Kalau kamu ada perasaan sedikit saja suudzon, jangankan suudzon, dzon saja. Maka kata Rasulullah, wa iyyakum wa dzon fa inna dzon akdibul hadis. Jauhilah dari berprasangka. Karena prasangka itu adalah merupakan sebohong-bohongnya perkataan. Jadi jangan mempunyai dzon kepada siapapun. Kalau kau kemudian harus punya dzon, husnudzon saja. Dzon saja tidak boleh, apalagi suudzon. Bersingking saja tidak boleh, apalagi negatif thinking. Jadi konsep seperti itu hari ini di Indonesia mahal. Makanya berbeda golongan dianggap musuh, berbeda pilihan dianggap musuh, berbeda pilihan presiden dianggap musuh, berbeda pendapat dianggap musuh. Lah, Abah sendiri juga terus belajar bagaimana kemudian Abah ini tidak marah ketika kemudian berbeda pendapat dengan orang. Bagaimana kemudian Abah ini tidak sakit hati ketika kemudian dihina oleh orang. Maka kalau yang hafal dengan Abah itu paling kalau agak emosi ya lahdotan sekejap, baru itu lali. Jangan kemudian dimasukkan terus menerus. Wah, itu lah Abah ini mesti uangnya dendam. Saya nggak pernah punya rasa dendam kepada siapapun, apalagi kepada santri. Kalau barangkali santri dendam sama Abah, ya rapopo karepmu. Paling mulai resong ngising. Paling resong ngising, cangkemnya udunan. Ini musahinin ini bermusuh-musuhan, kita nggak boleh. Nggak boleh. Maka kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk bareng-bareng hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian dengan siapapun, dengan siapapun. Lah, kita ingat ya, dalam mahfudzat itu ada bahasa seperti ini. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun, itu tetap cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, ada keburukan seperti apa nggak akan dilihat. Tapi sebaliknya wa ainus sukti an kulli khairin tubtil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun masih dianggap buruk. Dan ini terjadi di Indonesia. Saya bukan kok belani Pak Jokowi, enggak. Bagi saya kemudian saya menghormati Pak Jokowi bukan karena saya kemarin milih Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ini adalah Raisul Jumhuriyah, pemimpin negara yang secara sah dilantik oleh undang-undang.
Hari ini orang itu kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, sebaik apapun Pak Jokowi tetap dibenci. Tapi orang itu kalau sudah senang dengan Pak Jokowi ada salah, ada buruk, sekecil apapun atau sebesar apapun tetap cinta. Kalau kita harus menjadi umat yang wasat. Pak Jokowi benar, kita dukung. Seumpama Pak Jokowi ada yang keliru, kita kritisi bareng-bareng dengan cara yang baik. Dan ini susah sikap seperti ini di Indonesia itu. Kalau udah benci, akhirnya itu berurusan dengan kantor polisi. Kayak kemarin yang menggoblok-goblokkan Pak Jokowi itu. Akhirnya masuk penjara itu. Begitu masuk penjara, katanya polisi diskriminasi. Lah diskriminasi dari mana? Wong itu undang-undangnya ada, pasalnya ada. Makanya jangan sampai kemudian kebencian kita kepada orang lain kemudian kita tumpahkan, kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu kemudian kita berurusan dengan masalah hukum. Makanya saya itu paling gak suka melihat santri, walaupun saya gak punya HP-nya para santri itu. Kalau kemudian kita selalu mudoroso, nge-share perasaan kita di status WA, status Facebook. Apalagi besok kamu katakanlah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya masalah rumah tangga, jangan sekali-kali di-share di publik. Jangan dipublish. Engko kowe padu karo bojomu, kamu bertengkar dengan istrimu. Mau tulis nih status WA. Bojo minggat wae. Itu jangan sampai seperti itu. Itu sama halnya kamu mengumbar aib keluarga. Makanya kalau abah itu posting, kalau nggak bermutu tak gawe guyon sekalian itu. Kalau bermutu ada value, ada ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak lucu sekalian, minimal kalau lucu itu bisa menghibur orang lain. Makanya nanti abah mau lihat status Facebook atau status di Instagram yang kelihatannya mengandung unsur apa, mendingan abah hapus saja. Abah mau mulai belajar bagaimana kemudian menata hati ini. Jangan sampai mempunyai perasaan benci dengan siapapun. Jangan nge-share hal-hal yang bersifat pribadi. Gitu kan? Jangan kemudian aib-aib pribadi kamu umbar. Gitu. Kadang-kadang kamu itu ya mendingan sih lucu-lucu wae lah gitu. Ojo emosi karo kancane statusnya persenggol bacok. Senggol bacok. Wong ya ono iki. Ya melu guyu itu. Nguntale ya oke gitu. Mbak-mbaknya juga begitu umpamanya. Patah hati. Oh, patah hati rebutan pacar. Terus di Facebook. Sakjane kayak milih aku. Ini mergo mau bayar akhirnya milih awakmu. Masuk matamu. Kenapa kemudian di akhir-akhir ini, setengah tahun terakhir kalian banyak melihat ceramahnya Abah itu kan banyak yang quote-quote ambiar itu kan. Ya karena saya dengan seperti itu bisa menghibur para jomblo-jomblo nawa itu fisabilillah itu. Kayak quote terakhir Abah kemarin di live Instagram, live Facebook apa? Bagimu aku adalah candu, bagiku kamu adalah canda. Jadi cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Ya kalau apa kayak cintaku padamu seperti COVID-19, cuman sedikit tapi ikhlas. Kalau bunda kelompok-kelompok ya wajar. Ya enggak, malah dulu Abah pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gumbalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Ya, walaupun peseknya enggak bisa berubah. Enggak apa ya bunda. Allah. Jadi itulah bedanya cinta dengan saya. Maka dalam bahasa pernikahan itu ada istilah mawaddah, ada istilah rahmah. Mawaddah itu kayak usia-usia seperti kalian itu, melihat pasangan lawan jenis itu yang dilihat hanya kategori fisik, ayune, bahenole,
Kalau pahin, SDSB, semledot, itu mawadah karena gambaran-gambaran fisik. Tapi semakin tua kayak Abah itu apalagi berbulu tangkis boyoke loro. Nah, itu sudah tidak lagi memandang pasangan dengan mawadah. Dengan mawadah tapi dengan rahmah. Kasih sayang yang tidak distandarkan pada barometer fisik tetapi lebih kepada pandangan batin, hati. Jadi melihat bunda itu bunda bentuknya kaya ngopo, ya wis tetap rasanya ayem nih. Karena bukan lagi soal fisik. Walaupun bunda itu sebelum kenal Abah sama setelah kenal Abah lebih cantik ketika kenal Abah. Dulu kalane kok wong wedok wayu to, wedoke wayu. Begitu rabi karo wong lanang kiri. Lah 3 bulan wis ekah. Jadi mono wedoke iku wayu to. Dhuwur. Irunge muancung. Ndelok dirabi karo cah lanang kiri. Mlakune ekah-ekah. Drijine dadi cempol kabeh. Maune putih gak wireng. Ngono ki gayane sing lanang menghibur karo sing wedok karo nyanyi Aisyah. Kayak bojomu ki Aisyah tapi tukang Isa-isa. Kok nyebut trio. Kayak lurae seneng karo tri. Dan perempuan-perempuan hari ini tuh lucu gitu. Semuanya mendambakan sebagai istri, sosok istri seperti Siti Aisyah. Tapi kemudian marah ketika diceritakan si Hafsah, istri-istri yang lain kemudian cemberut. Ya karena Siti Aisyah tuh hebat, kenapa? Karena kemudian ada istri-istri lain, Siti Aisyah cemburu tapi bisa memanage cemburunya. Jadi ketika pengen menjadi Aisyah, jangan hanya melihat ceritanya Aisyah gitu. Tapi lihatlah juga istri-istri yang lain selain Aisyah. Pengennya kayak Aisyah gitu loh. Tapi begitu aku pengen kayak Aisyah gitu. Begitu diceritakan istri yang lain seperti Hafsah, seperti siapa lagi istrinya Rasulullah yang lain? Zainab, terus siapa? Sofia. Itu kemudian cemburu. Itu namanya kamu gak akan menjadi seorang Aisyah itu. Bojomu gaweane Aisyah kok Aisyah. Aisyah kok kemarin meletek-meletek gitu. Jadi gitu ya. Apalagi kemudian nge-share di status WA hal-hal yang bersifat hate speech. Apa itu? Ujaran-ujaran kebencian. Ini ya urusannya kemudian dengan pihak yang berwenang. Begitu dilaporkan ke pihak berwenang, akhirnya kemudian apa? Wah, ini diskriminasi dan lain sebagainya. Ya, kayak hari ini kita melihat orang yang membenci Pak Jokowi karena berlebihan. Ya, ini ditangkap sama polisi. Maka tolong anak-anak santri ora aji gak ada yang kemudian posting ujaran-ujaran kebencian atau mudoroso hal-hal yang bersifat pribadi di status WA. Lah iso iki status WA-mu ki sing lucu-lucu wae lah. Apa lah Abah duwe postingan apa kamu repost. Kayak hari ini soal Nisfu Sabar ya kamu repost itu. Kamu repost. Makanya saya pengen besok anak-anak fanspage itu baik di Instagram maupun di Facebook itu besok adminnya diundang saja ke pondok diajak buka puasa bersama. Itu ya anak-anak Instagram yang jadi admin fanspage-nya Abah itu kan banyak banget, apalagi di Facebook. Di Facebook itu puluhan penggemar ceramah Gus Miftah, pengajian Gus Miftah fans macam-macam itu semua kayak gitu. Dan itu malah anak-anak luar itu kreativitasnya luar biasa. Abah itu kan yang sering direpost di IG story itu karena saya anggap orang yang kreatif, inovatif. Santri orang haji mana Rasul? Kita ya goblok-goblok gitu kita. Jadi nggak kreatif belas gitu. Apa orang duwe HP jangan-jangan kayak kelasnya Morris ini kan. Apa ya Riz ya? Kita doakan mudah-mudahan Morris besok istrinya cantik. Amin. Oh udah punya istri loh? Oh sudah? Belum? Oh belum.
paling pilih siapa, Riz? Jujur saja. Oh, ternyata harus penggemar Bakri. Ya, doakan saja. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta baina Romeo wa Juliet. Wa alif bainahuma kama ta'alafta baina Ipin wa Upin. Jadi itu ya anak-anak ya. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Santri ora aji, walaupun ada katakanlah ada ustadz siapapun yang menjelek-jelekkan abah, udah kalian doakan saja, nggak usah dibalas. Itu bukan akhlak kita. Saya selalu bilang sama teman-teman akun penggemar itu, nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Cukup abah saja yang dijelek-jelekkan, nggak apa-apa. Nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Saya sering ditanya bagaimana pendapat Gus Nur terhadap ustadz itu, terhadap kiai itu, terhadap habib itu. Saya jawab semuanya baik. Yang jelek siapa? Saya. Bukan orang lain. Saya bikin dunia wis tuwa. Kita nggak pernah tahu corona ini sampai kapan. Walaupun kita harus optimis, mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Amin. Jadi kalau seperti ini terus kan suwe-suwe ini urip kaya gobak sodor ya. Kedemok mati, metu mati. Kayak kan gobak sodor. Kawan-kawan itu gawe lem gobak sodor. Jadi gobak sodor itu kan undang-undangnya apa? Keluar dari lem mati, kedemok mati. Jadi udah kayak gobak sodor tuh, demok-demokan orang oleh. Kemudian metu ngomong orang oleh. Ya persis gobak sodor. Ya Allah itu. Kedemok mati gitu. Bahkan ada saran supaya tidak kumpul dengan istri ya kayak awakmu ya seneng banget kalau kumpul karo sapa. Jadi anak-anak itu ya. Kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk hilangkan kebencian. Hilangkan amarah kepada sesama. Bahkan kalau kemudian kalian lihat salah satu nabi yang bisa bicara dengan hewan itu namanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu membawa pasukan, itu kan rajanya semut, ketuanya semut ini kan bilang, minggir, Sulaiman mau lewat. Ya. Begitu mendengar suara semut ini, Sulaiman kemudian mengambil jalan lain. Sehingga kemudian apa? Semut ini ketika bersembunyi di lubangnya, akhirnya kemudian selamat nggak keinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nah, ini rasa cintanya Nabi Sulaiman kepada semut. Dan kalian tahu balas budi semut kepada Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman mendapatkan terima kasih dari semut. Bentuknya apa? Semut ini ngomong sama Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, saya pengen berterima kasih kepada engkau." Berterima kasih atas apa? Dijawab oleh semut, "Karena engkau tidak jadi menginjak-injak kami berikut teman-teman kami yang lain." Apa yang akan kamu berikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih? Saya akan memberikan kepadamu 1 butir gula. Akhirnya gula ini mohon maaf dibawa sama semut, merangkak dari kaki Nabi Sulaiman naik sampai mulutnya Nabi Sulaiman. Begitu dekat mulutnya Nabi Sulaiman, semut ini meletakkan gula itu di mulutnya Nabi Sulaiman. Pluk. Bentuk terima kasihnya semut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mahabbah kepada semut, cinta kepada semut, dengan tidak menginjak-injak semut dan pasukannya, sehingga kemudian semut ini timbul rasa mahabbah kepada Nabi Sulaiman dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan gula walaupun cuma 1 butir kepada mulutnya Nabi Sulaiman.